sekali lagi shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Kita terus belajar sampai bab 14 ya, Bible Study. Bagian yang pertama kita dengan judul miliki, katanya. Poses, miliki ya seluruh karya sempurna, finish work. Kita udah tahu ya, karya sempurna Kristus. Kita tahu kita dalam waktu revolusi kasih karunia, jadi kita mengalami kuasa hidup berkemenangan ya, kita nggak anggap remeh, karena setelah kita dengar terus ini persoalan pilihan antara hidup atau mati gitu. Kita pilih kehidupan tentu saja ya. Intinya kita menghargai nggak karya Yesus, menghargai pribadi Yesus ya. Tentu kita bilang yes, amin. Nah, kita ini agak nggak mudah ya, karena antara orang di gereja hanya profes, nah bahasanya tuh profes tuh hanya penganut kekristenan gitu, penganut agama, atau poses. Kita miliki Yesus, pemilik Yesus. Ya sebenarnya kita dimiliki oleh Yesus. Kalau profes cuma di otak, kita bisa debat otak gitu ya. Makanya disebutnya Bible is simple, it takes theologian to make it complicated. Yang Injil itu sederhana, Yesus dan karyanya yang sempurna. Tapi karena orang-orang teologian, dia bikin rumit gitu. Nah, cuman hanya di otak, tapi sebenarnya belum tentu orang itu menerima. Nah, jadi kalau kita baca di Alkitab, rasul-rasul yang di Yerusalem seperti Petrus, Yakobus gitu ya. Petrus juga bilang, kalau Paulus ngajar nih sukar dipahami, dia bilang. Nah, ini kita harus paham, karena ini bicara bukan soal kita penganut kekristenan, tapi kita mau pemilik, sama-sama dengan pemilik ya. Poses. Saya nggak tahu nih terjemahannya, mungkin paling dekat ya pemilik ya. Menerima seluruh finish work itu. Ya saya bilang, saya terima Tuhan. Yang saya pahami, yang saya belum pahami, saya terima semua. Saya memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Ya, jadi masuk ke hati tuh. Ya, dan saya bilang, kita praktis gitu. Ini sekarang udah masuk juga praktis juga sebenarnya. Karena orang akan menghadapi persoalan misalnya. Ya, tapi persoalan bukan persoalan kalau ada jawaban. Nah, kita selalu memiliki jawaban, solusi, jalan keluar, jalan. Ah, teori Pak. Ya nggak teori. Karena misalnya waktu berapa hari Minggu lalu, ya, karena ikut race pertandingan, urat hamstring saya agak ketarik gitu. Nah, karena kita udah tahu firman, dia bilang, oh, sakit saya sudah ditanggung Yesus. Ya, kalau juga kita ngalami persoalan, saya dipulihkan 120%. Nah, itu kenapa? Karena Tuhan Yesus kan. Oleh bilur Yesus saya sudah sembuh 120%. Jadi sebenarnya kita nggak pernah rugi tuh. Nah, kemarin karena saya ngantongin HP, agak hujan, mungkin basah, tahu-tahu green screen. Makanya pagi-pagi pinjam HP-nya Bu Lili kan untuk kirim. Ya, tapi rasa ada panik gitu. Aduh, nih semua ada di sini, ntar bagaimana. Tapi ingat lagi, ya kenapa nggak doa? Kenapa nggak ngomong? Tuhan, selalu ada jalan, selalu ada solusi. Ya, sampai rumah, pergi aja ke ini, iBox, kata Mika. Pergi ke iBox, tutup. Belum buka tadi pagi. Ya, pergi ke tempat servis. Ya, saya lihat gitu.
Masalah bukan masalah kalau ada solusi. Ada. Oh, saya lihat kan, karena saya nomor 9 urutannya, orang banyak juga kasus yang sama gitu. Ternyata ya entah layarnya tuh ketekan, kena air, nyemplung ke kolam renang kali atau apapun, harus diganti. Beberapa orang nggak punya. Oh, nggak ada stok, Pak. Kalau yang S-Max ini ada nggak? Oh, ada Pak. Makan dapat pilihan gitu, mau yang harga segini atau harga segini. Dan dikerjain 10 menit, ya bagus lagi gitu. Jadi lagi, beres lagi. Bahkan ada yang masalah, ya gelap di sebelah sini, jadi beres semua lah. Intinya nggak ada masalah. Ya, kemarin saya pakai cincin kan, cincin menikah di sini. Ada belendung di sini gitu. Sakit kan pakainya jadinya. Ya saya bilang aja, cabut sampai ke akar-akarnya, buang ke laut. Growth atau pertumbuhan yang nggak semestinya. Nah jadi maksudnya Pak Melki gimana gitu ya. Jadi kita ini selalu punya jalan. Itu poinnya. Jadi kalau sudah bilang, aduh Pak, Bapak nggak tahu sih persoalan saya begini. Mendingan kita tanya. Sebenarnya kan orang punya persoalan keuangan biasanya gitu ya. Iya ya, saya ada di ruang atas sekarang. Semuanya sudah disediakan. Saya duduk aja menanti. Masalah keuangan ada. Ya Tuhan, terima kasih. Karena saya menerima segala kekayaan kasih karunia misalnya. Jadi semua aspek. Kalau kita menjadi pemilik. Tapi kalau orang itu hanya profes itu penganut, ya dia bilangnya campur-campur nanti. Banyak orang bilangnya apa? Oh nggak bisa sehat terus Pak Melki, nggak bisa, keselamatan tuh bisa hilang, misalnya bilang gitu. Dan banyak hal ya. Jadi padahal punya miliki semua, tapi nggak sampai hati tuh ternyata, cuman di otak. Nah kalau udah di otak, pasti praktisnya akan terpikir seperti sistem dunia gitu. Nah itu agama tuh, sistem dunia sebenarnya. Nah kita mau hadapi sekarang. Makanya mungkin bab ini lumayan alot ya, tapi sebenarnya simple lah. Ya, Roh Kudus akan ngajar kita. Ya kalau kita nggak cuma di mulut doang, emang sih orang bilang kan cuma mulut doang, tapi kan perkatakan Pak Melki. Iya, perkatakan jatuh ke hati gitu loh. Nah, dan kita perkatakan lagi supaya setiap kali yang perlu, seperti tadi kan, itu menurut saya, apa yang saya pahami, itulah kita bilang saya percaya gitu. Bukan ngomong kayak beo gitu. Kita bisa aja, saya ada kebenaran Allah dalam Kristus. Ngomong lagi mikirnya kemana, ngomongnya bunyi aja gitu karena udah hafal. Enggak saudara, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Berarti saya di posisi yang benar. Saya benar di mata Tuhan karena darah Yesus, karena karya Yesus. Saya menerima apa yang Yesus layak terima. Nah itu saudara bisa tahu ya bedainnya. Kadang-kadang kita juga berdoa ngomong-ngomong, tapi pikiran kemana gitu. Ini ngomong, mulut ngomong aja. Oh nggak begitu saudara. Nah kita mulai dari 2 Petrus 2 ayat 22. Ada orang sering berargumen ya, dikutip misalnya tentang keselamatan nih. 2 Petrus 2 ayat 22 bilang ini. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing ke muntahnya dan babi kembali kepada lagi kekubangan. Nah ini dipakai. Tuh kan bisa anjing kembali kan ke muntahnya, babi kembali ke kubangan kan. Jadi dikaitkan dengan kehilangan keselamatan. Jadi untuk orang percaya gitu. Padahal jelas firmannya pertama ya Petrus itu memang rasul kepada orang-orang Yahudi, Jews. Ini agak sulit nih. Ya karena mereka tahu Yahweh, Yahweh tapi nggak terima Yesus as a savior, sebagai juru selamat. Nah, kalau bagi kita gimana? Kalau bagi saya sih simpel aja. Saya bukan anjing gitu aja. Saya bukan babi.
Saya domba. Sama-sama katakan, saya domba di dalam Yesus. Jadi kalau anjing siapa? Ya bukan saya. Amin. Ya. Jadi kalau anjing orang yang tidak pernah lahir baru, mungkin dia ada di gereja sih bisa sih ya. Dia hanya apa tuh? Tadi profes ya. Profes itu penganut agama. Kalau Bapak kok bisa bilang Bapak ciptaan domba? Ya saya milik Kristus. Saya ciptaan baru. Gitu aja. Bukan babi, bukan anjing. Ya, tapi kan domba bisa aja kan terprosok, gagal gitu. Tapi nggak pernah ingin berkubang gitu. Kalau babi, ya nature-nya memang udah babi. Ya, jadi dosa itu seperti gampangnya gitu. Terus kan itu kembali ke muntah ya. Dosa itu seperti muntah. Seperti lumpur. Ya, dan kita ini diubahkan dari dalam keluar, ciptaan baru. Ya, orang juga bisa bilang ini, kalau domba nggak usah diajarin ngembek, ya embek dia. Kalau kambing guguk-guguk, kalau anjing nguik-nguik misalnya. Anjing suruh kayak domba embek, nggak bisa dia. Nah, nature-nya berbeda. Jadi saudara gampang aja. Kalau itu kan orang Kristen tuh, orang percaya. Nanti ada ayatnya lagi kan, seolah-olah jadi ditarik ke kita. Oh enggak, gitu aja. Saya bukan anjing, bukan babi. Gampang ya. Roma 6 ayat 14. Nah, satu-satunya obat penawar atau antidot dosa tadi ya, anjing kembali ke muntah, babi kembali ke kubangan. Jadi dosa itu muntah, lumpur, ya, kubangan. Dia bilang gini, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Gimana? Gimana dosa nggak berkuasa lagi? Nggak punya power tuh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Nah, kita di bawah kasih karunia. Itu bicara apa? Location, tempat kan? Kita di dalam Kristus. Berarti apa? Location, posisi. Nah, ini pewahyuan yang harus kita jelas. Kita jatuh juga, kita di dalam Yesus gitu kan. Di dalam bahtera kita udah ditutup sama Tuhan pintunya dari luar. Jatuh juga ya di dalam bahtera. Selama-lamanya di dalam Yesus. Ya, tidak berada di bawah hukum Taurat. Gitu aja, gampang kan? Nah, soal hukum Taurat, ada orang yang hukum Taurat harus kerjasama Pak Melki sama kasih karunia. Maksud lo? Hukum Taurat tunjukin kamu dosa. Nah, kalau kamu kan jadi butuh juru selamat. Iya kalau orang di luar Yesus. Tapi kalau orang di dalam Yesus, hukum Taurat tuh suami lama. Di Roma 7 dikatakan suami lama. Kita terikat sama suami seumur hidup. Karena terikat kan, karena kita keturunan Adam. Nah, suami istri hanya bisa diceraikan dengan maut, dibilang. Nah, makanya kita disiain kematian. Hukum Taurat nggak bisa mati. Kudus, benar, adil. Nah, yang bisa mati siapa? Ya kita. Tuhan sediain salib supaya kita bisa mati kan? Mati bersama-sama Kristus. Nah, dengan mati kita bisa cerai dari hukum Taurat. Udah mati. Nah, sekarang kita dibangkitkan. Dibangkitkan di dalam Kristus, bersama Kristus. Berarti kita milik siapa? Milik Kristus. Jadi suami yang baru bisa berbuah. Makanya kita hidup oleh roh. Kalau ini daging nggak bisa berbuah. Hidup oleh roh pasti bisa berbuah. Nah, saudara, kita pahami kayak gitu. Makanya ngapain kerjasama? Kalau kerjasama namanya selingkuh. Ngerti nggak ngerti deh, saudara. Makanya Tuhan buat dua kutub yang berbeda. Jadi hukum Taurat buat apa dong disediakan? Supaya orang manusia itu tahu bahwa di bawah hukum Taurat, upaya diri itu gagal total, tidak mungkin berhasil. Nah, kita udah lahir baru, ciptaan baru, ngapain ke situ lagi? Namanya selingkuh. Apa tuh? Perzinahan rohani.
Make sure gitu, pastikan kayak gitu. Bukan pakai otak pikir-pikir, wah, ngapus-ngapus hukum Taurat. Enggak, saudara. Justru orang-orang Kristen di bawah kasih karunia Allah yang meninggikan, menempatkan hukum Taurat pada posisinya, pada standarnya yang benar, dan pada tempatnya di Gunung Sinai. Yesus ada di Gunung Sion. Nah, kita dengar begitu tuh, ya udah berdiri di Gunung Sion di dalam Kristus. Satu-satunya antidot dosa. Baru dibilang dosa tidak berkuasa kalau kamu tidak mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Saudara kata, apa tuh Pak Melki kebenaran dari hukum Taurat? Ya kebenaran diri. Hukum Taurat tuh nggak ada bilang gini, gue tebus ya, gue tebus. Nggak ada. Dia cuma bilang gini, lakukan ini. Kalau kamu lakukan ini, kamu diberkati. Kamu tidak lakukan, kamu dihukum. Bantuin nggak? Nggak bantuin. Itulah hukum Taurat. 10 perintah Allah, 613 hukum, aturan, peraturan di bawahnya. Salah satu, salah semua. Dia nggak berjinah. Tapi bohong. Sama aja dengan berjinah, sama. Salah satu, salah semua. Kita dimerdekakan dari kutuk hukum Taurat itu. Kok kutuk, Pak? Ya karena saudara dan saya nggak bisa. Ya pasti dirajam. Pasti mati hukumannya. Perjanjian yang membawa kematian gitu. Itu kan kutuk. Tuhan memerdekakan kita. Dipindahkan. Makanya pindah gunung. Udah jangan dicampur-campur lagi, saudara. Ya. Kasih karunia sejati lah justru kalau saudara juga ditakut-takutin. Nanti enak aja bikin dosa. Justru kasih karunia lah antidot dosa yang sejati. Tadi ayatnya bilang gitu. Dosa tidak berkuasa kalau kita di bawah kasih karunia gitu kan. Jadi ketika kita stick masuk, berdiri teguh di bawah kasih karunia, percaya benar itu namanya. Pasti menghasilkan kehidupan benar. Pasti. Itu jaminan. Makanya saya berani khotbahkan ini kepada anak-anak saya, keluarga saya, kepada saudara semua. Kalau enggak, wah, beresiko. Ya kalau beresiko begitu, maaf ya. Ya berarti Tuhan Yesus bodoh sekali dong mau mati supaya kita hidup dalam keenakan dosa gitu. Ya nggak begitu ceritanya. Ya, dan sayangnya orang-orang pakai ayat tadi misalnya untuk berjuang untuk hilang keselamatan gitu. Keselamatannya bisa hilang. Berjuang untuk debat habis-habisan supaya bisa dihukum gitu. Ya, makanya ada pendeta-pendeta bilang nggak bisa, keselamatan tuh bisa hilang. Sesatu orang yang ngomong keselamatan tidak bisa hilang di dalam Yesus. Udah sesat-sesat, saudara. Ya makanya kena kematian. Ngundang kematian gitu, saudara. Terus dia pikir, kalau dia bilang ini, kita harus hidup kudus, baru diangkat, baru selamatkan. Dia pikir untuk orang lain gitu. Padahal kena juga, pasti nggak selamat kalau itu benar. Karena kalau ditanya, emangnya Bapak udah kudus 100%? Ya sedang berusaha. Kapan coba? Tanyain sama orang yang lagi berusaha. Kapan niatnya mau kudus? Tahun depan? Oh dia pikir gini, kalau kita niat, kita berusaha, sedang mengerjakan, dia pikir Tuhan bilang di alam gitu. Ya yang penting niatnya Mel, yang penting maksud hatinya berusaha, itu udah benar di hadapan Tuhan. Jadi nggak benar, saudara. Ketika tekad manusia masuk, iman jadi sia-sia, janji jadi batal, Kristus jadi nggak berefek. Kalau bahasa saya, orang mengupayakan diri seperti itu, mengupayakan diri, apalagi self, itu menghina karya Yesus, menista tuh. Orang Tuhan Yesus kerjakan semua bagi kita, untuk kita, dengan sengsara yang kayak begitu, habis-habisan, supaya kita benar pertukaran kan di kayu salib. Jadi bagian kita apa dong? Bagian kita percaya, terima. Terusin ya. Orang tanya lagi, bagaimana 2 Petrus 2 ayat 20 katanya. Mana tuh? Ya, sebab katanya, jika mereka katanya
oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Itu kan udah kenal katanya. Telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Kan jadi bilang gitu. Tuh kan, bisa Pak Melki percaya Yesus tapi buruk. Gitu. Kembali lagi saudara ya, kita teliti. Petrus, ini kan surat Petrus. Petrus, Yakobus, Yohanes, rasul-rasul untuk Jews. Ya, orang Jews itu sudah dengar-dengar juga, mereka balik lagi ke temple sacrifice. Nah, akibatnya tadi jatuh lagi dari ketinggian kasih karunia kepada upaya diri. Nah, ini agak sulit. Kebanyakan mereka tuh baru profes gitu, baru apa tuh? Baru penganut gitu ya. Dia mulai mau dengar-dengar. Makanya nanti dijelaskan di Ibrani 6. Saya coba membayangkan gitu ya. Jadi mereka tuh sama seperti murid-murid juga sebelum Yesus mati di kayu salib, mereka juga belum diselamatkan gitu saudara. Mereka belum terima. Ketika karya Yesus sudah selesai, mereka baru terima. Jadi Yudas itu nggak selamat karena mereka, kenapa? Nanti kita lihat juga ya bahwa ada yang tergantung di kayu salib, dia lebih percaya diri dia sendiri gitu. Nah, orang Yahudi itu, Jews itu agak beda sama non-Jews. Kalau non-Jews kan nggak ada pilihan. Kalau Jews itu mereka dengar, mengecap, tapi nggak ditelen gitu. Di sini doang. Nah, ini yang jadi sulit, yang menjadi kadang-kadang dicampur kepada orang Kristen. Nah, kita jalanin aja ya. Jadi seolah-olah keadaan mereka lebih buruk. Jadi mereka tuh bisa hilang keselamatan. Nah, kita cek orang-orang Jews ini di Ibrani 6 ayat 4-6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Nah, diterangi kan? Mereka lihat terang dan pernah mengecap. Nah, di sini kata-katanya tepatnya mengecap, bukannya makan. Karunia sorgawi Yesus ya. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ini juga menjadi gitu. Kan dapat bagian tuh dalam Roh Kudus. Nanti kita lihat juga bagaimana Yudas juga dapat bagian dalam Roh Kudus karena dia menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir setan-setan tuh. Sekali lagi, kita harus teliti benar lihatnya. Terusin dulu ya. Lanjut ayat 5, dan mengecap firman yang baik. Mengecap lagi ditulisnya. Makanya saudara, orang yang profes itu cuma ngecap doang tuh. Bagus ya Pak Melki. Oh iya. Nanti baru ada aniaya dikit, dia nggak percaya lagi. Tapi kalau orang Kristen lahir baru, ada beda. Dia tetap selamat. Saudara masuk ke dibayarin lunas ke restoran all you can eat, ada 100 makanan dan minuman jenis. Saudara masuk sudah dibayarin lunas, saudara tinggal makan kan mestinya kan. Jadi kalau ada orang cuma makan sama acar doang misalnya, dan di situ ada steak, di situ ada segala makanan gitu ya, Chinese food, makanan Eropa, makanan Korea, makanan Jepang, ada semua misalnya, dan cuma makan acar doang, itu namanya stupid. Nah, dan terus kalau itu, kenapa nggak makan itu? Itu beracun. Itu. Jadi apa yang Tuhan sudah sediakan, entah beracun lah, entah dibilang soal Tuhan bohong lah. Dia milih justru yang kayak kata-kata gitu. Nah, Allah karuniakan dunia yang akan datang. Nah, itu kan karunia-karunia yang akan datang. Jadi ternyata bagi orang Yahudi itu bisa. Mereka memiliki karunia-karunia, tapi mereka tidak poses, tidak memiliki Yesus juru selamat. Baca sampai terakhir lagi ya. Namun yang murtad lagi. Nah, ini dipakai lagi buat orang Kristen. Tuh kan bisa murtad. Tidak mungkin diperoleh demikian sehingga mereka bertobat. Tuh kan hilang keselamatan, dipakai begitu kan? Sebab mereka telah menyalibkan anak Allah bagi mereka, bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum.
Untuk orang Kristen, ya habis sudah gitu. Ini mereka dengar, mengecap, ada juru selamat. Kamu kan nungguin Mesias. Mesias itu tuh Yesus yang kamu salibkan. Mereka dengar, balik lagi ke temple sacrifice. Itu dibilang menyalibkan anak Allah 2 kali. Karena apa? Karena korban anak dombanya adalah Yesus. Yang sejatinya, yang substansinya. Balik lagi ke yang bayangannya. Domba kaki 4, kambing domba kaki 4, atau lembu sapi kaki 4. Itu dia bilang menghina. Nah tapi kan itu murtad Pak berarti. Iya, mereka belum pernah makan sebenarnya. Belum pernah telan. Belum pernah menerima Yesus sebagai Savior sejati. Buktinya apa? Ya kalau buktinya saudara terima, saudara akan mendengar dituntun Roh Kudus bahwa dosa tidak berkuasa. Ya buktinya orang Kristen juga bisa begitu. Orang Kristen makanya rugi kalau balik di situ. Iblis mikir benar-benar bagaimana caranya orang Kristen punya Yesus, punya segalanya, itu gak berefek. Ya dia pikirnya aja. Ya tapi lo harus tambahin sunat, lo harus tambahin begini, harus lakukan kebenaran diri. Makanya dia bilang mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Firmannya aja bilang iman jadi sia-sia. Jadi apa yang kamu percaya, iman kan Kristus adalah iman, kebenaran hadiah, sia-sia. Janji jadi batal. Selamat sih selamat. Cuma nanti di surga itu, disitulah makanya dibilang kan di surga itu akan dihapus air mata. Ya orang Kristen yang tidak menikmati Yesus pasti nyesel gitu di surga. Netes air mata itu emang dihapus sudah. Ya elah. Ternyata udah disediakan ya Pak Melki. Saya kelaparan loh di dunia ini. Padahal udah dikasih all you can eat gitu. Semua apa yang Yesus sudah bayar, lunas, sudah tersedia semua. Saya takut, habis ditakut-takutin. Habis dikatakan begini, dikatakan begitu. Nah saudara kembali lagi. Mestinya kan, kalaupun ada persoalan. Tadi seperti saya bilang, mau urusannya kecil, urusannya gede. Gak ada urusan sebenarnya kalau ada solusi. Persoalan, baru ada persoalan kalau nggak ada jawaban, saudara. Nggak ada solusi, nggak ada jalan, baru persoalan. Persoalan, misalnya utang, supaya ada terukur aja, 1 miliar, mau 100 miliar, tapi kalau punya 1 triliun ya nggak ada masalah. Bayar aja selesai. Ya, nah, kembali Yudas ya. Jadi, lebih buruk. Tadi sampai mana tuh? Ayat terakhirnya udah ya. Menghina di muka umum ya. Ibrani tadi ya, sampai Ibrani ya. Nah, ya jadi mereka itu kembali ke tempat sacrifice. Ya, jadi contoh Yudas, contoh yang real ya. Kita coba lihat di Matius 7. Ini juga dipakai kan? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah garis bawahi dong, melakukan kehendak Bapa apa? Kita betul, kita sebut Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Apa tuh melakukan kehendak Bapa? Nanti kita cek. Lihat terusnya, sampai habis dulu deh. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ya kalau pada yang terakhir, waktu Tuhan seperti kilat dari timur ke barat, set. Lihat Tuhan, gitu, wah penuh kemuliaan. Semua juga sujud. Mau orang ateis juga sujud, saudara. Tuhan, Tuhan, ya. Bukankah kami tuh bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Itu kan orang Kristen. Selalu orang pakai begitu. Yang saya dengar. Lanjutin dulu aja kita hadapin. Ya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, garis bawahi, aku tidak mengenal kamu. Saudara, ketika saudara bukan hanya penganut agama atau kekristenan, memang kita bukan penganut agama, tapi kita menerima, memiliki Yesus, ya Tuhan kenal lah. Gembala mengenal domba-dombanya. Kamu domba? Iya, kenal. Ya kenal pasti. Nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena perikop di atasnya jelas.
Ini tentang pengajar-pengajar sesat. Tentang apa? Tentang serigala-serigala. Tentang apa? Baca aja deh daripada salah ya. 15. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Ini mah nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Sama kan tadi. Kita mah bukan anjing, kita mah bukan babi, kita mah bukan nabi palsu. Ya. Dengan menyamar, kita mah nggak menyamar. Makanya persoalannya menyamar apa nggak menyamar. Itu berarti orang bisa menyamar ya. Sebut Tuhan, Yesus bisa nyanyi rohani, bisa khotbah, saudara. Saya juga ngelihat, kadang-kadang saya heran. Orang ketua STT kan yang ngajar pendeta-pendeta ya saudara. Tapi bisa kok membimbing mahasiswanya mau melecehkan ya. Dia nggak, orang tanya kan, kok nggak ada takut-takutnya sama Tuhan katanya. Ya bisa aja dia sekolah teologi ya. Saya sekolah sipil nih, S1, S2. Tapi saya nggak praktek di sipil itu. Malah jadi berkhotbah gitu kan. Nah, artinya ternyata bisa kalau pengetahuan gitu, maksudnya gitu. Tapi sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Itu awalnya daripada aku tidak mengenal engkau. Nabi palsu. Kalau perikopnya, ini udah ayatnya ya, pengajar sesat si perikopnya, ya, menyamar. Apa yang menyamar? Ya serigala yang menyamar. Ya kita bukan serigala, saudara. Itu jawabannya. Dan Tuhan kenal kita karena kita anaknya. Jadi persoalannya ya tidak pernah percaya, udah gitu aja. Matius 10 ayat 1 sampai 4. Oh, belum nih. Dari buahnya lah kamu mengenal. Oke. Berarti sebaliknya kita di dalam Yesus pasti berbuah. Kali kalau orang tanya, kenapa orang nggak berbuah? Ya karena daging. Daging nggak mungkin berbuah. Menikah sama hukum Taurat nggak mungkin ada buahnya. Pekerjaan daging yang muncul. Kalau mau berbuah, buah roh, ya hidup di dalam roh. Hidup dalam roh apa Pak Melki? Ya percaya kebenaran hadiah. Satu-satunya dimeterai Roh Kudus. Nah, jangan lagi orang Kristen juga ternyata bisa dirugikan gitu. Ya, udah dimeterai Roh Kudus, ada Tuhan Yesus, tapi nggak menikmati kehidupan itu. Kenapa? Dia dibawa tadi, ditipu. Ya, makanya nggak berbuah. Kenapa ya? Kan janjinya pasti berbuah. Iya, dikadalin, deh gitu aja. Dikadalin. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Nggak bisa gitu. Tapi sebaliknya kalau kita lihat, oh, saya di dalam Yesus pasti berbuah. Kan Yohanes 15 sebaliknya dibilang gitu. Dibersihkan pasti berbuah. Coba kita lihat lagi Yudas. Ya, kisah 1 ayat 16. Yesus manggil, Matius 10 dulu nih Mika ya, supaya jelas ya. Manggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Tuh ya. Jadi 12 murid termasuk Yudas nggak? Termasuk, kita baca aja. Inilah nama ke-12 rasul itu, Simon. Ya, pertama Simon yang disebut Petrus, Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Lanjut, 3. Filipus dan Bartolomeus, Thomas, Matius dan Panteus pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ayat 1-nya bilang apa tadi? Penuh Roh Kudus juga. Bukan penuh Roh Kudus, dia bilang ya. Diberi kuasa tuh. Ngusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Belum Roh Kudus belum turun. Tapi diberi kuasa. Nah itu yang disebut Yudas itu murtad gitu. Jadi bisa nggak orang Kristen murtad? Nggak bisa. Kenapa? Ya udah dimeterai Roh Kudus, milik Kristus, udah milik Kristus. Bisa nggak orang Kristen kehidupannya belangsak, rusak, kacau? Ya bisa ternyata. Kenapa? Ya karena nggak menghargai apa yang Yesus sudah bayar. Nggak menghargai kasih karunia. Ya hilang dong keselamatannya. Nggak hilang. Udah dimeterai milik Kristus. Cuman rugi.
Orang dunia sakit, dia sakit. Orang dunia kena bencana, dia kena bencana. Orang dunia mati muda, dia mati muda. Orang dunia mengalami penuaan dan semua kerusakan dari akibat penuaan, dia juga. Oh, Pak Melki, hati-hati lo, nggak boleh begitu. Lu pendeta besar juga begitu. I don't care, saya lihat firman Tuhan. Sama saudara, mau terima nggak terima juga bebas gitu ya. Di dalam pesta Tuhan tuh memakan apa tersedia. Ya, pernyataan saya cuma bilang, jangan bodoh aja gitu. Tadi sampai mana tuh? Kisah 1 ya. Saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas. Ternyata sudah dinubuatkan ya oleh Roh Kudus di Mazmur ya. Nanti pemimpin orang yang menangkap Yesus itu. Lanjut. Dahulu ia termasuk bilangan kami, ya termasuk murid, ya rasul tuh. Karena apa? Yesus yang ngajarin. Dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Pelayanan. Lanjut. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Dan dia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah. Sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ya Yudas padahal kembaliin ya 30 uang perak. Ternyata uang itu dibeli sama imam-imam untuk beli tanah untuk kuburan dia. Ya, upah kejahatannya jatuh terkelungkup karena dia menggantung diri. Jatuh diturunin, ya perutnya kebelah. Udah gampang aja gitu. 19. Hal itu diketahui oleh penduduk Yerusalem, semua penduduk Yerusalem. Sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, Hakaldama, artinya tanah darah. Darah dia tercurah. 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur. Nah ini, jadi cerita tadi tanah darah itu ada tertulis tentang Yudas. Jadi udah dinubuatkan memang. Biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Ada jabatan. Matias ya kita tahu di Kisah Rasul 1 diganti. Tapi apakah dia udah selamat? Belum. Ya murid-murid termasuk Yudas belum selamat. Petrus juga kan menyangkali Yesus segala-gala kali. Karena Yesus belum mati di kayu salib. Nah ini yang saya bilang, mereka semua orang-orang Yahudi tentu saja. Nah, jadi harus teliti. Ya, bisa rightly dividing the word of truth. Ya, dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Yang saya ngomong bukannya enak aja nih Pak Melki nih. Ambil yang enak-enak doang, yang enak dibuang. Enggak begitu ceritanya. Kebenaran itu memang begitu. Ya, buat kita bisa belajar tentu saja. Bagi kita. Tapi itu bukan untuk kita. Ya, murid-murid belum selamat. Kenapa? Karena Yesus belum mati di kayu salib. Kemudian Yesus mati di kayu salib. Ini ya Yohanes 10 ayat 28 ayat 30. Kita milik Kristus. Ya, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Siapa? Yang menerima penebusan dong. Yang kita milik Kristus gitu. Itu. Ya percaya dengan mulut, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Selamatkan. Selamat. Nah, kita lihat ya mengenai proses ini, Alkitab menjelaskan Alkitab. Nah, apa itu melakukan? Belum ya. Ya, selesai dulu. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi kalau udah kita milik Kristus, di dalam Kristus, udah di tangan Yesus, di tangan Bapa. Udah di sandwich gini, 2 tangan gini. Ya, gak bisa ada yang merebut. Bisa Pak. Ada orang kan, makanya saya bilang berjuang untuk bisa hilang keselamatan. Kan kita bisa lompat dari tangan Yesus. Karena tangan Yesus aja 7 bintang aja di tangannya gini. Saudara, 7 bintang loh ya. Saudara tahu ujungnya di mana juga nggak tahu. Kalau mau lompat juga. Di tangan Bapak nggak ada yang lebih besar dari Bapak.
Jadi ketika saudara bilang, aku dan Bapa ada satu, ya, satu. Nah, kalau kita keselamatan kita nggak bisa hilang, itu kita menghargai darah anak domba yang kekal. Namanya juga darah anak domba Allah yang kekal, artinya continue, berkelanjutan. Nggak mungkin salah, saudara. Sempurna sekali untuk selama-lamanya. Nggak mungkin salah. Oh, Melki buang-buang itu bukan buat kita. Udah gitu aja. Yohanes 6 ayat 40. Apa kehendak Bapa? Kan tadi bilang kan, oh, jangan menyebut Tuhan, yang melakukan kehendakku yang selamat. Ya inilah dibilang, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya, sama-sama katakan percaya, percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Berapa lama kekal? Unlimited, Pak. Nggak ada batasnya. Lah, nggak ada batasnya. Selama-lamanya. Supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini udah bicara kepastian. Ayat 29-nya juga bilang gitu ya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Jadi kalau dibilang ini, ya kita harus bekerja untuk keselamatan. Ya, menurut lu apa menurut Allah? Menurut Tuhan. Yaitu, hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya percaya doang. Kalau nggak mengerjakan namanya nggak percaya. Makanya kita balik lagi. Karena kita percaya, kita terima. Kita menerima, kita terima segalanya keselamatan itu. Terima kuasa, keterima apalagi tentang Yesus, hikmat, kebenaran, kekudusan, sukacita, damai sejahtera. Kita terima semua. Katakan aja, saya terima Tuhan semua karyamu di kayu salib. Ya tapi kan harus berbuah. Saya berbuah juga karena saya terima sari-sari makanan dari akar, dari pokok. Ya kan harus berbuat kasih. Saya terima juga itu kasih. Kita kan harus menjadi terang. Ya saya terima juga terang Kristus. Menjadi garam, saya terima juga. Apalagi sebut, saya terima juga. Ya harus jadi benar, saya terima juga kebenaran hadiah. Apalagi, sok aja. Ya. Enggak, kita harus usahakan. Nah, itu kamu lepas dari Kristus tadi. Ya. Jadi Kristus yang udah kerjakan semua. Ibrani 10 ayat 9. Dan kemudian katanya sungguh ya benar ya, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya, Tuhan Yesus yang melakukan kehendak Bapa untuk pekerjaan. Ya, apa itu? Yang pertama, Ia hapuskan. Jadi dengan kematian di kayu salib, Dia menghapuskan seluruh tuntutan hukum Taurat, surat hutang. Yang pertama Dia hapuskan. Jadi kalau saudara bilang, wah ini orang Kristen nih, kasih karunia nih yang hapus-hapus hukum Taurat. Tuhan Yesus yang ngomong. Artinya tidak berlaku buat kita. Supaya menegakkan yang kedua. Yang kedua apa? Ya ikatan perjanjian baru, kasih karunia. New. Karena ada yang new, pasti ada yang old. Yang old apa? Yang old itu udah dihapus buat kita. Kerjasama nggak mau, udah gitu aja. Karena itu kematian, udah gitu aja. Saya mau kehidupan. Nah itulah sebabnya kita nggak cuma panggil Tuhan, tapi percaya. Saya nggak panggil Tuhan terus nggak percaya. Saya percaya. Sama-sama katakan, saya percaya. Saya terima. Saya menikmati semua karya Tuhan Yesus. Saudara mendengar di rekaman YouTube, ya saudara sudah mendengar. Ya saudara bisa menerima, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, tapi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Ikuti, saya berdoa ya, ikuti. Ya, katakan gini, Tuhan Yesus yang maha mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau sudah mati bagi dosa-dosa saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya.
Dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya memiliki hidup yang kekal, keselamatan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.